Skandal besar. Ipswich Town kejutkan semua dengan rekrutan bek kiri baru. Apa dampaknya bagi karir Elkan Bagot di EPL? Temukan fakta terbarunya di sini. Tak pernah disangka, aturan tersembunyi FIFA ini mampu menggagalkan Mauresmo Hinoke untuk bela timnas Indonesia. Apa yang terjadi selanjutnya? Menggemparkan. Pelatih Cina terungkap khawatir. Apa yang membuat mereka fokus pada persiapan mental menghadapi timnas Indonesia yang sedang bagus-bagusnya? Mantap ini! Shin Tae-yong kembali latih timnas Indonesia di Piala AFF Senior 2024. Apa yang membuat peluang juara mendadak menjadi lebih besar? Detailnya terungkap di sini. Kejutan tak terduga media Vietnam. Mengapa timnas Indonesia turunkan pemain U23 di Piala AFF Senior 2024 bisa jadi kunci kemenangan mereka? PSSI buat keputusan besar demi timnas. Biaya besar untuk charter pesawat timnas Indonesia ke Bahrain dan Cina. Ada apa di balik perjalanan jauh ini? Sebelum lanjut, minta tolong subscribe channel ini dulu, supaya selalu dapat info terbaru tentang timnas Indonesia kebanggaan kita semua. Skandal besar. Ipswich Town kejutkan semua dengan rekrutan bek kiri baru. Apa dampaknya bagi karir Elkan Bagot di EPL? Temukan fakta terbarunya di sini. Elkan Bagot, bek timnas Indonesia, kini menghadapi ancaman kehilangan posisinya sebagai bek kiri di Ipswich Town. Setelah klub yang baru saja promosi ke Liga Inggris itu mendatangkan pemain baru, situasi Bagot menjadi tidak pasti. Awalnya Bagot tampak akan mengamankan tempat di skuad Ipswich Town. Namun, kenyataan di bursa transfer berkata lain. Meski mendapatkan kesempatan bermain di laga pramusim The Tractor Boys, ia dimainkan di luar posisi aslinya. Pelatih Kieran Kena merasa Bagot terlalu jauh di urutan belakang untuk posisi bek tengah. Oleh karena itu, Kena mencoba memanfaatkan kaki kidal Bagot sebagai cadangan di posisi bek kiri. Bagot pun bermain sebagai pengganti dalam dua laga beruntun melawan Shakhtar Donetsk dan Fortuna Düsseldorf. Namun, harapan itu tidak bertahan lama. Ipswich resmi merekrut Connor Townsend dari West Bromwich Albion pada Kamis kemarin. Townsend bek kiri berusia 31 tahun dengan lebih dari 188 penampilan untuk West Brom, jelas lebih berpengalaman dan familiar dengan posisi tersebut dibandingkan Bagot. Kini Bagot harus menghadapi ketidakpastian menjelang musim Premier League. Ipswich Town akan membuka musim dengan menjamu Liverpool di Portman Road pada 17 Agustus. Sebelum itu mereka masih memiliki 3 pertandingan uji coba melawan Borussia Mönchengladbach, Hoffenheim, dan OGC Nice. 3 laga ini menjadi kesempatan emas bagi Bagot untuk meyakinkan pelatih Kena agar tetap mempertahankannya di skuad Premier League. Apakah Bagot mampu menunjukkan performa terbaiknya dan mengamankan tempat di Ipswich Town? Hanya waktu yang akan menjawab. Tak pernah disangka, aturan tersembunyi FIFA ini mampu menggagalkan Mauresmo Hinoke untuk bela timnas Indonesia. Apa yang terjadi selanjutnya? Mauresmo Hinoke, penyerang berbakat dengan keturunan Indonesia, menghadapi ketidakpastian dalam proses naturalisasinya akibat aturan FIFA yang ketat. Rencana besar untuk memperkuat timnas Indonesia U20 bisa terhalang oleh garis keturunannya. Hinoke yang bermain untuk FC Dordrecht telah menunjukkan potensinya saat mengikuti trial di Toulon Cup 2024 bersama timnas Indonesia. Penampilannya yang impresif, termasuk mencetak 1 gol melawan Jepang, membuat pelatih Indra Syafri merekomendasikan namanya bersama Dion Marks dan tim Guypens kepada PSSI untuk proses naturalisasi. Namun, masalah muncul ketika garis keturunan Hinoke ditelusuri.
Menurut laporan dari Bung Binder melalui kanal YouTube pribadinya, keturunan Indonesia Hinoke berasal dari buyutnya yang bisa menjadi penghalang utama. Mauresmo Hinoke rencananya akan dinaturalisasi oleh PSSI, tetapi saya mendapatkan informasi bahwa Hinoke sulit dinaturalisasi karena sudah lebih dari 3 garis keturunan. Dia punya garis keturunan Indonesia, kalau tidak salah dari atas nenek buyut, kata Bung Binder dalam videonya. FIFA memiliki aturan ketat terkait perubahan kewarganegaraan dalam pasal 7 yang mengharuskan pemain untuk memenuhi salah satu dari beberapa kriteria pemain lahir di negara bersangkutan. Ibu atau ayah kandung lahir di negara terkait. Nenek atau kakek kandung lahir di negara terkait. Pemain telah tinggal di negara terkait selama 5 tahun. Garis keturunan Hinoke yang berasal dari buyutnya berarti dia mungkin tidak memenuhi syarat untuk perubahan asosiasi menurut aturan FIFA. Bung Binder menambahkan itu informasi yang saya dapat, belum tentu benar atau tidak, jadi kita tunggu saja bagaimana perkembangan proses naturalisasi Hinoke. Dengan ketidakpastian ini, nasib Hinoke di Timnas Indonesia menjadi pertanyaan besar. Apakah aturan FIFA akan menghalangi impian sang penyerang muda untuk membela Garuda di panggung internasional? Mari kita nantikan perkembangan selanjutnya. Menggemparkan, pelatih Cina terungkap khawatir. Apa yang membuat mereka fokus pada persiapan mental menghadapi Timnas Indonesia yang sedang bagus-bagusnya? Timnas Cina bersiap menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di fase ini mereka akan berhadapan dengan tim-tim kuat termasuk Timnas Indonesia dalam grup C yang dianggap sebagai grup neraka. Selain Cina dan Indonesia, grup C juga dihuni oleh tim-tim langganan Piala Dunia seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia, serta satu tim kuda hitam, Bahrain. Persaingan di grup ini dipastikan akan sangat ketat dan menantang. Pelatih Cina, Branko Ivankovic, mengungkapkan optimisme dan harapannya untuk timnya. Seperti pertandingan terakhir melawan Korea Selatan lalu, para pemain menunjukkan semangat, keberanian, dan perjuangan keras di lapangan, kata Ivan. Saya berharap tim kami bisa menunjukkan keinginan untuk menang di lapangan dan tidak demam panggung melawan siapapun. Grup C memang layak disebut sebagai grup neraka karena kehadiran 3 negara langganan Piala Dunia, Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Ivankovic menekankan pentingnya mentalitas dan keberanian dalam menghadapi tekanan dari lawan-lawan tangguh ini. Ketika lawan memberikan tekanan, Anda harus berani bergerak dan melawan. Atas dasar ini, kami akan melihat apakah para pemain memenuhi persyaratan taktik permainan, ujarnya. Ivankovic juga menyoroti pentingnya skill individu dan kemampuan bertahan serta menyerang. Apakah skill mereka mumpuni termasuk kemampuan lari dan 1 lawan 1? Pemain tidak hanya harus bisa menyerang, tetapi juga harus bisa bertahan, jelasnya. Kuncinya adalah belajar bagaimana menangani tekanan. Anda tidak bisa menganggap tekanan sebagai beban dan selalu memikirkan hasil sebelum bola ditendang. Dengan persiapan sekitar sebulan, Ivankovic bertekad membangun skuad yang solid tidak hanya untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga untuk Piala Asia 2027 yang akan berlangsung di Arab Saudi. Untuk babak selanjutnya, saya akan menggunakan pemain-pemain muda berkualitas. Kami tidak hanya mempersiapkan Piala Dunia 2026, tetapi juga Piala Asia 2027, terang pelatih berusia 70 tahun itu. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai pada 5 September 2024 dan berakhir pada 10 Juni 2025 dengan format home away. Semua tim akan memainkan total 10 pertandingan dalam periode ini. Timnas Cina harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi tantangan besar ini dan mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026.
Mantap ini. Shin Tae-yong kembali latih timnas Indonesia di Piala AFF Senior 2024. Apa yang membuat peluang juara mendadak menjadi lebih besar? Detailnya terungkap di sini. Rumor mengenai absennya Shin Tae-yong dari Piala AFF Senior 2024 akhirnya terjawab. Sebelumnya beredar kabar bahwa PSSI mungkin akan menggantikan Shin Tae-yong karena padatnya jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Namun PSSI telah mengonfirmasi bahwa Shin Tae-yong akan tetap memimpin timnas Indonesia di turnamen tersebut dengan membawa skuad U23. Kepastian ini diumumkan oleh Sumarji, manajer timnas Indonesia. Berdasarkan arahan Ketua Umum saat rapat, sudah disepakati bahwa Coach Shin Tae-yong akan melatih tim di Piala AFF Senior 2024. Tim yang akan dibawa adalah tim yang sama dengan yang akan tampil di SEA Games, yaitu U23, jelas Sumarji. Sebelumnya beberapa nama sempat muncul sebagai calon pengganti Shin Tae-yong, terutama karena banyak pihak ingin pelatih fokus pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Nova Arianto yang sukses membimbing timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 sempat disebut-sebut sebagai kandidat potensial. Keputusan untuk mempertahankan Shin Tae-yong sebagai pelatih di Piala AFF Senior 2024 membuka peluang besar bagi timnas Indonesia untuk meraih trofi AFF. Timnas Indonesia akan tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar dengan turnamen digelar dari 23 November hingga 21 Desember 2024. Ini adalah kesempatan emas bagi Shin Tae-yong untuk membuktikan kemampuannya di pentas Asia Tenggara dan membawa trofi Piala AFF ke Indonesia. Bagaimana strategi Shin Tae-yong akan beradaptasi dengan skuad muda U23-nya dan akankah mereka bisa menembus babak akhir? Mari kita saksikan aksi mereka di turnamen yang akan datang. Kejutan tak terduga media Vietnam. Mengapa timnas Indonesia turunkan pemain U23 di Piala AFF Senior 2024 bisa jadi kunci kemenangan mereka? Ini penjelasannya. Media Vietnam Soha menyambut antusias keputusan timnas Indonesia untuk menurunkan skuad U23 di Piala AFF Senior 2024. Menurut Soha, langkah ini bisa jadi keuntungan besar bagi timnas Vietnam yang sudah kalah dalam 3 pertemuan terakhir melawan Garuda. Soha menyoroti timnas Indonesia akan menggunakan skuad muda di Piala AFF Senior 2024. Ini membuka peluang besar bagi kompetitor termasuk timnas Vietnam. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tetap akan memimpin tim selama Piala AFF yang berlangsung dari 23 November hingga 21 Desember 2024. Namun mayoritas pemain yang diturunkan akan berusia di bawah 23 tahun. Keputusan ini diambil karena jadwal Piala AFF Senior 2024 yang berdekatan dengan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada pertengahan November 2024. Beberapa hari sebelum Piala AFF dimulai, timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia. Melawan Jepang pada 14 November dan Arab Saudi pada 19 November. Untuk menjaga kebugaran para pemain utama seperti Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen, mereka tidak akan ikut serta di Piala AFF. Sebagai gantinya, Shin Tae-yong akan mengandalkan sejumlah pemain yang membantu timnas U23 meraih emas di SEA Games 2023. Beberapa dari mereka seperti Hernando Ari, Pratama Arhan, Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, dan Ramadan Sananta kini juga membela timnas senior. Timnas Indonesia akan berada di grup B Piala AFF Senior 2024 bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos.
Setiap tim akan memainkan 4 pertandingan, 2 di kandang dan 2 tandang. 2 tim teratas dari masing-masing grup akan melaju ke semifinal. Akan sangat menarik untuk melihat bagaimana timnas Indonesia dengan skuad muda mereka beradaptasi dan berjuang di Piala AFF Senior 2024. Akankah mereka mampu menembus babak semifinal dan memberi kejutan di turnamen ini? Kita tunggu saja aksi mereka. PSSI buat keputusan besar demi timnas. Biaya besar untuk charter pesawat timnas Indonesia ke Bahrain dan Cina. Ada apa di balik perjalanan jauh ini? PSSI sedang mempertimbangkan untuk menyewa pesawat khusus guna memudahkan perjalanan timnas Indonesia ke Bahrain dan Cina dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini diambil setelah jadwal pertandingan yang menuntut perjalanan panjang dan melelahkan bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Bahrain di Bahrain National Stadium Rifah pada 10 Oktober 2024 dan 5 hari kemudian melawan Cina di Qingdao Youth Football Stadium. Kejutan muncul ketika Cina memilih Qingdao sebagai lokasi pertandingan, yang berarti timnas Indonesia harus melakukan perjalanan jauh dari Bahrain. Qingdao yang berjarak 6,5 jam dari ibu kota Beijing memerlukan penerbangan tambahan sekitar 1,5 jam dari Beijing. Jika menggunakan pesawat komersial, perjalanan dari Bahrain ke Qingdao bisa memakan waktu sekitar 30 jam dengan beberapa kali transit, yang tentunya akan sangat melelahkan bagi pemain. Dari Bahrain ke Cina, jika menggunakan pesawat komersial, total perjalanannya memakan waktu 30 jam termasuk transit dan sebagainya. Pemain akan kelelahan sementara jeda waktunya hanya beberapa hari, ujar Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI. Untuk mengatasi masalah ini, Ketua PSSI, Erick Thohir, telah meminta pencarian pesawat charter. Namun, biaya sewa pesawat ternyata sangat mahal. Kami terpaksa mencari pesawat charter. Biayanya mencapai 9 digit untuk sekali jalan. Jika kami mengambil pesawat dari Jakarta ke Bahrain, lalu pesawat menunggu di Bahrain, kemudian terbang ke Qingdao dan kembali ke Jakarta, biayanya sudah bukan dalam rupiah lagi, jelas Arya. Biaya sewa pesawat charter untuk perjalanan ini diperkirakan mencapai 6 digit dolar AS atau sekitar 9,7 miliar rupiah. Biayanya sudah dalam dolar AS dan mencapai 6 digit. Inilah putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini pengeluaran kita untuk satu pertandingan melawan Bahrain, 9 digit. Atau jika ditotal untuk 2 pertandingan, biayanya mencapai 6 digit dolar AS, tambah Arya. PSSI harus memikirkan dengan cermat biaya dan logistik untuk memastikan timnas Indonesia dapat menghadapi 2 pertandingan penting ini dengan kondisi terbaik. Seberapa efektifkah keputusan ini dalam membantu performa timnas Indonesia? Kita tunggu aksi mereka di lapangan.